Fokuslah menjadi produktif bukan hanya sekedar sibuk saja. Sibuk artinya bekerja dengan lebih keras, sementara produktif artinya bekerja dengan cerdas. Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan teknologi dan waktu semaksimal mungkin. Oleh karena itu, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Aisyah Fatimah, Anuruddin Sanastiasa, dan saya sendiri Nisa Mafrotun Aliyah akan mempresentasikan hasil dari proyek kelompok kami tentang bagaimana sih menerapkan program C++ dalam rumus hukum Ohm. Agar kita semua bisa menghitung arus, tegangan, dan hambatan dalam setiap rangkaian listrik, baik rangkaian listrik seri, paralel, maupun campuran, tanpa harus menghabiskan waktu yang cukup lama. Di sini, kami membahas tentang yang pertama, yaitu latar belakang. Ini berisi penjelasan singkat mengenai mengapa sih kami memilih mengangkat topik menerapkan rumus hukum Ohm dari sekian banyak topik yang lain. Kemudian yang kedua yaitu tujuan. Ini berisi tentang hasil yang ingin kami capai atau yang ingin kami peroleh setelah membuat program ini. Kemudian yang ketiga yaitu teori singkat. Ini berisi tentang teori-teori yang telah kami pakai, yang telah kami gunakan dalam membuat program C++ menerapkan rumus hukum Ohm. Kemudian yang keempat yaitu flowchart. Flowchart itu adalah sebuah diagram yang menampilkan langkah-langkah dari awal sampai akhir dan urutannya itu dihubungkan dengan tanda panah. Kemudian yang kelima yaitu script program. Ini adalah bahasa pemrograman yang telah kami buat. Nah, mengapa harus pakai bahasa pemrograman? Ini bertujuan agar setiap perintah itu bisa kami jalankan. Kemudian yang keenam yaitu running program. Nah, dalam running program ini nanti akan menampilkan output atau hasil dari script program yang telah kami buat. Oke, langsung saja, latar belakang dan tujuan akan dipaparkan oleh teman kami yaitu Aan. Latar belakang, yaitu kenapa kita memilih untuk membuat program ini, yaitu yang pertama ada resistor termasuk komponen listrik. Jadi ini masih berhubungan dengan jurusan kita yaitu teknik elektro. Lalu ada mengembangkan program yang sudah ada di internet. Nah, saat kita mencari ide untuk membuat program apa, kita itu juga mencarinya di internet, dan ternyata sudah ada orang yang membuat program ini, tapi masih bisa dikembangkan lagi. Jadi kita membuat ulang program itu dan juga menambahkan beberapa fitur sehingga menjadi lebih baik. Lalu memudahkan dalam menghitung rumus hukum Ohm. Nah, dengan menggunakan program ini kita bisa menghitung rumus hukum Ohm ini dengan lebih cepat. Tujuan kita membuat program ini yaitu yang pertama ada menghitung arus, menghitung tegangan, dan juga menghitung hambatan. Dengan adanya program ini, kita bisa menghitung ketiga hal itu dengan cepat dan akurat. Nah, sekarang saya akan menjelaskan teori singkat mengenai tipe data apa saja yang kami gunakan dalam menjalankan program hukum Ohm kali ini. Yang pertama, tentu saja ada IOStream. Jadi digunakan untuk kegiatan input-output. IOStream ini sendiri adalah library-nya. Nanti file content definition of object kayak cin, cout, gitu-gitu. Nah, yang kedua ada integer, gunanya untuk menyimpan angka tanpa ada komponen pecahan di dalamnya. Yang ketiga ada char atau karakter, gunanya untuk menyimpan satu digit karakter. Satu digit karakter ini bisa dalam bentuk angka maupun huruf. Oke, selanjutnya itu yang keempat. Yang keempat di sini ada float. Jadi float ini tuh hampir sama kayak integer, tapi kalau misalnya integer tadi itu kan nggak bisa nampung pecahan ya. Kalau float ini bisa. Float ini bisa buat nampung pecahan, bisa buat nampung bilangan real, bisa buat nampung bilangan eksponensial gitu. Selanjutnya yang kelima ada double. 11-12 sama float, cuman si double ini cakupannya lebih banyak. Terus yang keenam, ini ada void. Void ini hampir sama kayak integer, cuman void ini dipakai kalau misalnya kita nggak butuh isiannya dan cuma pengen nampilin si outnya ke layar gitu. Oke, terima kasih Aisyah. Kemudian teori selanjutnya yaitu array. Nah, array itu merupakan struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dalam satu tempat. Nah, setiap data dalam array itu memiliki indeks. Indeks dalam array sendiri itu dimulai dari angka 0. Jadi berbeda dengan variabel sebelumnya yang hanya menyimpan satu nilai saja, untuk array sendiri itu dapat menampung lebih dari satu nilai. Kita juga bisa memakai sejumlah variabel dengan nama yang sama asalkan variabel tersebut berada dalam indeks yang berbeda. Kemudian looping.
Nah, looping sendiri itu adalah suatu pernyataan atau instruksi yang diberikan ke komputer agar dia itu mau melakukan sesuatu, entah itu memproses data, menampilkan data, ataupun yang lainnya secara berulang-ulang. Nah, untuk looping dibedakan menjadi 3, yaitu for, while, dan do while. Kemudian if else. Nah, if else sendiri itu ada untuk menentukan suatu pilihan dari suatu kondisi yang diberikan. Jadi, jika kondisi pertama tidak terpenuhi atau bernilai false, maka kode program akan lanjut ke kondisi if di bawahnya. Kemudian teori selanjutnya yaitu sistem CLS atau sintak CLS. Ini untuk membersihkan layar pada program yang akan dijalankan, sehingga pemrograman itu dapat menentukan saat untuk menghapus data yang telah dijalankan tanpa harus menutup program tersebut dan membukanya kembali, sehingga membuat pemrograman itu menjadi lebih simple. Nah, untuk do while, ini masuk bagian looping, digunakan untuk mengulang statement sebanyak 1 kali terlebih dahulu, kemudian akan mengecek statement di dalam while apakah bernilai benar. Nah, jika bernilai benar, maka akan diulang kembali. Tapi jika bernilai salah, maka perulangan akan berakhir. Nah, selanjutnya, dalam membuat sebuah program, tentunya kita harus mengetahui alur-alur dari awal sampai akhir. Atau biasa kita sebut dengan flowchart. Nah, flowchart bagian pertama akan dipaparkan oleh teman kami, yaitu Aisyah. Baik, sekarang kami akan menjelaskan flowchart yang kami gunakan dalam menjalankan program hukum Om ini. Yang pertama, bisa dilihat di sini tentu saja ada start ya. Habis itu baru kita diberi 3 pilihan. Kita mau menghitung apa nih? Yang pertama, apa kita mau menghitung tegangan, apa kita mau menghitung arus, atau kita mau menghitung hambatan. Kalau misalnya kita mau menghitung tegangan, berarti pilih nomor 1. Kan yes. Nah, setelah itu kita disuruh milih lagi. Mau masukin berapa resistor di sini? Apakah 1 resistor atau lebih dari 1 resistor? Kalau misalnya kita pilih 1 resistor, nanti tinggal masukin nilai resistor, dihitung, masuk ke hasil, nah langsung masuk ke proses looping yang ada di bawah. Kalau misalnya kita milih lebih dari 1 resistor, nanti kita diberi pilihan lagi nih. Perhitungan ini tuh sifatnya seri atau paralel. Terus jumlah resistornya yang akan dimasukkan itu berapa? Itu jadi memasukkan jumlah resistornya ini terserah kita, jadi bisa tidak terhingga gitu. Habis itu kita disuruh masukin nilai resistornya ada berapa aja. Setelah masukin nilai resistornya, nanti dihitung sama void, habis itu keluar hasil, baru deh masuk ke proses looping yang ada di bawah lagi. Misal nih, kita milihnya di luar 2 opsi yang ada di program. Nanti munculnya apa sih? Munculnya invalid. Habis itu baru deh masuk ke proses looping lagi. Gitu. Oke, terima kasih Aisyah. Selanjutnya dalam menghitung arus, sebenarnya hampir sama dengan menghitung tegangan. Jika kita memilih untuk menghitung arus, pertama kita dihadapkan oleh sebuah pilihan yaitu untuk menghitung arus dari 1 resistor atau lebih dari 1 resistor. Nah, jika kita memilih untuk menghitung arus dari 1 resistor aja, kita bisa lanjut dengan memasukkan nilai dari resistornya, kemudian otomatis akan memanggil tipe data void dengan variabel arus yang telah kami simpan sebelumnya. Nah, di dalam variabel arus, kita tinggal memasukkan besar tegangannya berapa dan hasil akan otomatis muncul. Karena kami sudah mengatur variabel hasil dengan rumus I sama dengan F dibagi dengan R. Jika kita memilih lebih dari 1 resistor, maka pertama kita harus memilih rangkaian apa yang kita gunakan. Kita bisa memilih rangkaian seri ataupun paralel. Nah, untuk rangkaian seri sendiri, pertama kita akan masukkan jumlah resistornya berapa dan memasukkan nilai dari tiap resistornya. Nah, di sini total hambatan akan dihitung sesuai dengan sistem rangkaian seri, yaitu R total sama dengan R1 ditambah dengan R2 ditambah R3 dan seterusnya. Nah, kemudian kita memanggil tipe data void dengan variabel arus, mengisi besar tegangan dan hasil akan muncul. Untuk rangkaian paralel sendiri sama seperti seri, hanya saja total hambatan akan dihitung sesuai dengan sistem rangkaian paralel, yaitu 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 dan seterusnya. Nah, jika kita bukan memilih keduanya, maka akan muncul tulisan invalid. Selanjutnya, untuk menghitung hambatan akan dijelaskan oleh Aan. Lalu jika kita tidak menghitung tegangan atau menghitung arus, berarti menghitung resistor atau memilih angka 3, berarti di situ akan ada 2 percabangan, yaitu menghitung hambatan total atau menghitung hambatan pada rangkaian. Jika memilih untuk menghitung hambatan total, maka akan ada lagi 2 percabangan, yaitu untuk rangkaian seri dan juga rangkaian paralel.
Untuk rangkaian seri, nanti tinggal memasukkan jumlah resistor, lalu memasukkan nilai tiap resistor, lalu dihitung, dan nanti menampilkan hasil. Begitu juga dengan rangkaian paralel, nanti tinggal memasukkan jumlah resistor, lalu memasukkan nilai tiap resistor, lalu dihitung, lalu menampilkan hasilnya. Sedangkan jika tidak memilih keduanya itu, seri atau paralel, maka layar akan menampilkan invalid. Lalu jika kita memilih untuk menghitung hambatan pada rangkaian, maka kita tinggal memasukkan nilai tegangan, lalu memasukkan nilai arus, lalu akan dihitung menggunakan rumusnya, lalu akan menampilkan hasil. Sedangkan jika kita tidak memilih untuk menghitung tegangan, arus maupun resistor, maka layar akan menampilkan invalid. Lalu setelah hasil itu muncul, nanti akan ada pertanyaan lagi, apakah Anda ingin mengulang program. Nah, disitulah fungsi looping dual bekerja. Jika kita memilih yes, maka program akan dimulai dari awal, sedangkan memilih no, maka program akan berakhir. Oke, terima kasih An sudah menjelaskan tentang bagaimana alur dalam menghitung hambatan. Nah, di sini saya mau menjelaskan script program atau bahasa programan yang telah kami buat pada bagian pertama. Nah, pertama itu ada include IOStream, include string, dan using namespace std. Ini adalah bagian dari header. Nah, untuk include IOStream sendiri dan string itu bisa kita ibaratkan sebuah perpustakaan. Nah, untuk namespace adalah sebuah buku dan std adalah temanya. Jadi kita bisa memanggil buku dengan tema std di pustaka IOStream dan string. Seperti itu. Kemudian kita bisa mengisi tipe data dan variabel. Nah, untuk variabel itu seperti wadah yang kita gunakan untuk menampung atau menyimpan suatu nilai. Nah, tiap variabel itu tidak boleh dimasukkan ke dalam sembarang tipe data, karena tiap tipe data memiliki fungsi yang berbeda-beda. Pertama, kita harus masukkan tipe data integer. Nah, integer itu untuk nilai bilangan bulat ya, dengan variabel i, r, dan x. Kemudian tipe data double dengan variabel f, i, dan r. Kemudian tipe data double dengan variabel total sama dengan 0. Tipe data double dengan variabel rs. Tipe data double dengan variabel hasil, dan tipe data char dengan variabel again untuk pilihan dalam mengulang program. Kemudian, tipe data float dengan variabel i kita menuliskan buka kurung dan tutup kurung itu sebagai block statement, menyatukan dua atau lebih statement menjadi satu statement. Nah, di dalam variabel a ini kita menuliskan cout garis seperti di layar, sehingga ketika kita menuliskan a, maka akan muncul otomatis garis tadi. Selanjutnya sama, float b untuk menampilkan garis yang ada di layar, seperti itu. Kemudian float design untuk menampilkan nama program, kelompok, dan anggota yang telah kami susun. Kemudian float S untuk menampilkan rangkaian seri, float P untuk menampilkan rangkaian paralel, float J untuk menampilkan menghitung tegangan, float K untuk menampilkan menghitung arus, dan float L untuk menampilkan menghitung hambatan. Kemudian float menu 1 untuk menampilkan sebuah pilihan apakah kita akan menghitung tegangan, arus, dan hambatan. Dimana jika kita pilih 1 berarti menghitung tegangan, jika kita pilih 2 berarti menghitung arus, dan jika kita pilih 3 berarti menghitung hambatan. Selanjutnya sama float 2. Float menu 2 untuk menampilkan sebuah pilihan dimana kita harus memilih rangkaian apa sih yang kita gunakan. Nah, kemudian float menu 3 untuk menampilkan pilihan dari jumlah resistor yang kita gunakan. Kemudian float menu 4 untuk menampilkan pilihan, kita itu akan menghitung total hambatan atau hambatan pada sebuah rangkaian. Setelah float, kita melanjutkan menginput tipe data void. Nah, dalam void ini adalah tipe data yang fungsinya itu tidak mengembalikan nilai atau tidak membutuhkan nilai balik. Dalam artian itu untuk menampilkan aja. Nah, pertama, tipe data void dengan variabel seri, ini tuh kita menampilkan sebuah kalimat masukkan jumlah resistor, nilainya, dan totalnya. Kemudian yang kedua yaitu void paralel. Nah, di sini kita tuh akan menampilkan sebuah kalimat jumlah resistornya berapa, nilainya, dan totalnya. Seperti itu. Kemudian void tegangan. Ini digunakan untuk menampilkan sebuah kalimat juga yaitu masukkan besar arus, besar hambatan, dan besar tegangan yang didapatkan dari variabel hasil dengan rumus F sama dengan I dikali dengan R. Selanjutnya void arus, sama seperti sebelumnya, ini digunakan untuk kita menampilkan sebuah kalimat masukkan besar tegangannya berapa, besar hambatannya berapa, dan besar arus yang didapatkan dari variabel hasil dengan rumus I sama dengan F dibagi dengan R. Oke, jadi ini baru permulaan ya teman-teman. Tujuan dari kita memasukkan tipe data yaitu untuk menentukan value atau nilai yang disimpan ke dalam memori dan nantinya akan diproses dalam sebuah program yang sedang dikembangkan. Nah, selain itu juga agar program itu bisa menjadi lebih simpel. Kemudian script program selanjutnya akan disampaikan oleh Aan. Kita masuk ke email.
yaitu fungsi utama dari program ini, yaitu di situ terdapat do, yaitu looping do while. Disitulah program akan diulang kembali. Lalu kita menampilkan float design, lalu float menu 1, lalu terdapat pertanyaan apa yang ingin Anda hitung. Nah, pada float menu 1 itu sudah terdapat bantuan petunjuk penginputan. Jika kita menginput angka 1 berarti kita menghitung tegangan. Jika kita menginput angka 2 yaitu menghitung arus, atau 3 yaitu menghitung hambatan. Jika kita menginputkan angka 1, maka if x sama dengan 1, di situ kita akan menampilkan float design, float j, dan juga float menu 3. Yaitu pada float ini diberi petunjuk, yaitu jika memilih 1 itu terdapat 1 resistor, atau menginputkan 2 itu terdapat lebih dari 1 resistor. Nah, jika kita menginputkan angka 1, maka kita tinggal memasukkan besaran resistor tersebut, lalu kita memanggil void tegangan. Nah, di situ kita akan menginputkan besaran arus, lalu dihitung menggunakan rumus tegangan. Nah, lalu jika kita menginputkan angka 2 berarti terdapat lebih dari 1 resistor. Nah, di situ kita diberi pertanyaan lagi, yaitu jika kita menginputkan 1 berarti itu rangkaian seri, atau menginput 2 berarti rangkaian paralel. Jika kita menginputkan 1, maka akan menampilkan float design, float j, lalu juga float s, yaitu tulisan rangkaian seri. Lalu kita akan memanggil void seri. Nah, di situ kita menginputkan berapa banyak resistor pada rangkaian itu, lalu kita menginputkan besaran tiap-tiap resistor, lalu dihitung menggunakan rumus rangkaian seri. Nah, setelah itu kita memanggil void tegangan. Nah, di situ kita menginputkan besaran arus, lalu besaran resistor dari void seri, dan juga besaran arus yang diinputkan itu dihitung menggunakan rumus tegangan. Nah, sedangkan jika kita memilih untuk menginputkan angka 2, nah di situ berarti terdapat rangkaian paralel, lalu kita memanggil void paralel. Nah, di sini resistor tersebut akan dihitung menggunakan rumus paralel, baru kita memanggil void tegangan. Nah, sedangkan jika kita tidak menginputkan angka 1 atau 2, maka layar akan menampilkan tulisan invalid. Jika pada tampilan awal tadi kita menginputkan angka 2 yaitu menghitung arus, maka akan memanggil float design, float K, dan juga float menu 3. Nah, di sini sama saat menghitung tegangan. Pada menghitung arus ini kita juga diberi pertanyaan terlebih dahulu, yaitu terdapat 1 resistor atau lebih dari 1. Jika kita menginputkan 1 berarti terdapat 1 resistor, maka di situ kita tinggal menginputkan besaran resistor tersebut, lalu dihitung menggunakan void arus. Nah, di situ kita tinggal menginputkan besaran tegangan, lalu dihitung menggunakan rumus arus. Jika kita menginputkan angka 2 berarti terdapat lebih dari 1 resistor. Nah, di situ diberi pertanyaan lagi, yaitu jika memilih 1 itu rangkaian seri, atau memilih 2 yaitu rangkaian paralel. Jika memilih 1 atau rangkaian seri, maka kita akan memanggil float design, float K, dan juga float S, lalu memanggil float seri. Nah, disitu akan dihitung berapa total hambatan dari rangkaian seri tersebut, lalu baru kita memanggil void arus untuk menginputkan besaran tegangan, lalu dihitung menggunakan rumus arus. Lalu jika kita memilih untuk menginputkan angka 2 berarti rangkaian paralel, maka kita akan memanggil float design, float K, dan juga float P. Lalu kita akan memanggil void paralel untuk menghitung besar hambatan total pada rangkaian paralel tersebut, baru kita akan memanggil void arus untuk menginputkan besaran tegangan, lalu dihitung menggunakan void atau rumus
arus gitu. Sedangkan jika kita tidak menginputkan angka 1 atau 2, maka layar akan menampilkan invalid. Nah, sedangkan jika pada tampilan awal kita menginputkan angka 3, yaitu menghitung hambatan, nah disitu akan diberi pertanyaan terlebih dahulu pada load menu 4, yaitu apakah Anda akan menghitung hambatan total atau menghitung hambatan yang sudah diketahui, besaran arus dan juga besaran tegangan. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita mau ngitung hambatan, di sini ada dua opsi. Kita mau ngitung hambatan total atau kita mau ngitung hambatan yang udah ada arus dan tegangannya. Misalnya kita mau ngitung hambatan total, berarti tulis X sama dengan 1 ya. Di sini nanti langsung muncul pilihan lagi. Si hambatan totalnya ini rangkaiannya seri atau paralel. Misal kita mau seri, berarti pilih angka 1. Nah, nanti muncul di situ kita disuruh input mau masukin berapa hambatan dan disuruh input nilai hambatannya masing-masing. Selanjutnya baru manggil void seri yang tadi udah ada di baris ke-68, terus baru deh kehitung, terus muncul nilainya berapa. Selanjutnya kalau misalnya kita mau ngitung hambatannya paralel, sama juga nanti kita disuruh masukin hambatannya mau ada berapa, habis itu hambatannya mau ada berapa, nilai hambatannya berapa aja gitu. Nanti panggil deh void paralel yang udah ada di atas sebelumnya, nanti muncul deh angkanya berapa. Terus kalau misalnya kita masukin angka selain di opsi, misal kita masukin angka 4, padahal kan di opsi cuma di 1 sama 2 kan, berarti nanti munculnya invalid gitu. Selanjutnya, misal kita mau ngitung hambatan yang udah ada tegangan sama arusnya. Di sini bisa dilihat ya, nanti tinggal suruh masukin tegangannya berapa, masukin arusnya berapa, terus langsung deh ke proses dan muncul hasilnya. Nah, selanjutnya sama kayak tadi, kalau misalnya masukin angkanya itu di luar opsi, nanti keluarnya invalid lagi. Nah, nanti kalau misalnya udah invalid, nanti bakalan ada pilihan try again. Jadi mau balik lagi ke program, mau coba ngitung lagi atau enggak gitu. Type Y kalau misalnya mau, type N kalau misalnya udah kelarin aja gitu. Nah, selanjutnya sama kayak tadi, kalau misalnya masukin angkanya itu di luar opsi, nanti keluarnya invalid lagi. Nah, nanti kalau misalnya udah invalid, nanti bakalan ada pilihan try again. Jadi mau balik lagi ke program, mau coba ngitung lagi atau enggak gitu. Type Y kalau misalnya mau, type N kalau misalnya udah kelarin aja gitu. Oke, terima kasih Aisyah atas penjelasannya. Jadi tadi adalah skrip program yang telah kami buat menggunakan bahasa C++ untuk menghitung rumus dari hukum Ohm. Nah, program sudah kami buat sesederhana mungkin, semoga bisa dipahami oleh teman-teman sekalian. Selanjutnya, kami akan menampilkan hasil atau running program dari skrip program yang telah kami buat. It's the end of the month and the weekend. I'ma spend this track, everything on me, yeah. I'ma tip myself, I'ma spend it on myself. I'ma drop it like it's pouring, I'ma pour it on myself. Check the money making bank account number. That's that shit that's never getting bounced on your bitch. I do the money dance, I just made 100 bands. When the star says sign for it, I'ma leave my autograph. Dollar bills, watch it falling for me. I love the way that feels. Dollar bills, keep on falling for me. I love the way it feels. I came here to drop some money, dropping all my money. Drop some money, all this stuff so yummy, yeah. Twerking, when I buy the things I like. Dollars dropping on my ass tonight. Everyone silent, listen to my money talk. Spend how I like it. Yeah, everyone know what I mean. When it's a green, that mean go. Give me what the hell I want. Give me what the hell I want. Check the money making bank account number. That's that shit that's never getting bounced on your bitch. I do the money dance, I just made
Nah, bagaimana teman-teman? Sangat simpel kan? Dengan adanya program ini, kita bisa menghitung rumus hukum Ohm, baik menghitung arus, tegangan maupun hambatan, tanpa harus ribet-ribet lagi, dan tentunya tanpa harus membutuhkan waktu yang cukup lama. Seperti yang kita tahu, waktu adalah uang. Manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya merupakan salah satu kerja cerdas agar hidup kita menjadi produktif. Oke teman-teman, sekian presentasi dari kami. Semoga program yang kami buat ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih dan sampai jumpa.